Aku tak pernah menyangka. Kejadian malam itu di rumah nenekku di kaki Gunung Lawi telah merubah hidupku 180 derajat. Kehidupan sepiku setelah menjanda lebih 10 tahun, bergonta-ganti pasangan mencari kebahagiaan, akhirnya digantikan oleh sosok dunia gelap yang memiliki Joni yang susah dijelaskan. Anehnya, sekarang aku merasa bahagia dan penuh. Aku kehilangan suamiku 10 tahun yang lalu. Malaria. Kami sedang mudik ke rumah nenekku ketika tubuhnya tiba-tiba menggigil, panas, lalu memburuk hanya dalam hitungan jam. Aku masih bisa melihat wajahnya. Pucat, matanya berkaca-kaca menahan sakit, dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Setelah dia pergi, hidupku berubah sunyi, sepi yang bukan hanya terdengar, tapi menempel di kulit, menempel di tulang. Aku bekerja, pulang, tidur, lalu bekerja lagi. Semua terasa otomatis. Orang-orang melihatku sebagai wanita karir yang kuat, mandiri, tak butuh siapapun. Padahal setiap malam, aku menangis diam-diam, berharap ada bahu untuk bersandar. Aku mencoba membuka hati. Aku coba bertemu laki-laki baru. Tapi setiap hubungan hanya bertahan beberapa minggu. Entah kenapa, tak ada yang bisa mengisi ruang kosong di tubuh dan jiwaku. Tak ada yang membuatku merasa damai. Apalagi merasa diinginkan. Aku mulai bertanya, apa aku terkutuk? Apa Tuhan sengaja mengambil semua yang membuatku bahagia? Sampai-sampai aku takut tidur. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena bangun di pagi hari dan menyadari aku masih sendiri. 10 tahun, aku hidup seperti itu. 10 tahun, tanpa pelukan, tanpa sentuhan, tanpa cinta. Bahkan, tanpa kehangatan. Dan ketika aku hampir menyerah, ketika aku mulai merasa bahwa hidupku tak memiliki arah, takdir membawaku kembali ke kaki Gunung Kawi, ke tempat semuanya dimulai. Aku memutuskan untuk pulang ke kampung. Setelah 10 tahun aku menghindarinya. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku ingin mengunjungi makam suamiku. Mungkin karena aku sudah lelah menipu diriku sendiri. Rumah nenek masih sama, sunyi, berat, dan penuh aroma kayu basah. Setiap sudutnya seperti menyimpan sisa-sisa masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Aku tiba sore hari. Langit Gunung Kawi berwarna abu kehijauan, seperti menahan hujan. Dan angin dari hutan, rasanya dingin sampai menusuk tulang. Aku pergi ke makam, sendirian, tidak jauh dari desa. Hanya sebuah gundukan tanah lama, dengan nisan kayu yang mulai lapuk. Di sana, aku duduk lama, sangat lama. Hanya memandangi nama suamiku yang hampir pudar, sambil mencoba mengingat suara terakhirnya. Aku menangis, tapi bukan tangis yang ribut, bukan yang meronta. Tangis itu, halus, pelan, seperti air yang menetes dari atap rumah tua. Ketika matahari turun, aku pulang melewati jalan kecil yang hening. Tidak ada siapapun, tidak ada suara, hanya langkah kakiku, dan suara dedaunan yang bergesekan oleh angin. Entah kenapa, sepanjang perjalanan pulang itu, aku merasa seperti ada yang mengikuti. Bukan manusia, bukan binatang, tapi hawa. Hawa yang hangat, aneh, karena di udara sedingin itu, aku justru merasa seolah ada seseorang berdiri sangat dekat, tepat di belakangku. Aku menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi perasaan itu menempel, mengikuti, menyelimuti tubuhku. Seperti pelukan yang sudah lama sekali tidak kurasakan. Saat itu aku tidak menyadarinya. Aku kira hanya pikiran lelah. Aku kira hanya imajinasi yang muncul karena rindu. Ternyata, tidak. Karena malam itu adalah permulaan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Malam itu, hawa di rumah nenek terasa berbeda. Aku baru selesai mandi. Airnya dingin, menusuk. Dan entah kenapa, bau kembang dari halaman belakang seperti menempel di kulitku, aroma yang seharusnya biasa, tapi malam itu terasa asing. Saat aku melangkah masuk kamar dan menutup pintu perlahan, semua suara di luar hilang. Tidak ada angin,
Tidak ada jangkrik. Bahkan detak jam dinding yang biasanya mengganggu tidur lenyap begitu saja. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan itu, perasaan yang mengikuti sejak aku pulang dari makam suamiku, datang lagi. Lebih dekat, jauh lebih dekat. Suhu kamar berubah. Dingin. Namun ada hangat aneh di tengkukku. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangku. Membungkuk, mendekat perlahan ke telingaku. Dan aku mendengar sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Sebuah napas. Napas yang ku kenal betul. Napas yang selama 10 tahun ini hanya menjadi kenangan. Napas suamiku. Tubuhku gemetar. Aku tidak berani menoleh. Takut. Kalau semua ini hanya halusinasi. Dan di ujung kamar, berdiri seseorang. Bukan manusia. Bukan hantu. Tapi wujud yang meniru suamiku. Dengan sangat sempurna. Cahaya remang membuat wajahnya samar. Tapi bentuknya, geraknya, semua itu, suamiku. Ia tersenyum kecil, senyum yang dulu membuatku merasa aman. Tapi malam itu membuat tubuhku merinding dari ujung kaki sampai akar rambut. Aku tahu, itu bukan dia, bukan suamiku. Aku tahu, tapi aku juga tahu. Aku tak bisa menolak, tak bisa lari. Kamar itu tenggelam dalam gelap yang hidup. Dan kemudian, seperti melanjutkan memori yang pernah ia tiru, tangan makhluk itu menyingkap handuk yang menempel di tubuhku. Aku tahu, segalanya sudah keluar dari batas akal. Aku tahu, ini bukan suamiku. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi punya kendali. Ketika makhluk itu menghujami diriku dengan joninya, terasa aku dibawa terbang entah kemana, hingga aku tak mampu menolaknya. Berbeda, sangat berbeda. Yang ku tahu hanya satu, malam itu, itulah awal aku berhubungan dengan Gondoruo, jin yang memakai wajah suamiku. Dan sejak malam itu, hidupku tidak pernah kembali sama. Hingga kini, dia selalu menemani malam-malam sepiku. Saat mendekapnya, selalu kurasakan kehadiran suamiku yang dulu. Meski sebenarnya akal sehatku memberitahu, itu adalah makhluk mengerikan yang meniduriku. Tapi biarlah. Aku pulang ke kota dengan harapan semuanya hilang. Tapi aku salah. Setiap malam, aku bisa merasakannya. Bukan menyentuh, tapi mengambil alih ruang di dalam tubuhku. Kadang aku terbangun dengan jantung berdebar, dan sebuah rasa yang tak pernah kurasakan dari manusia manapun. Joninya terlalu luar biasa. Mungkin aku gila, mungkin ini salah, tapi aku tidak sendiri lagi. Dia selalu ada, dan bagian terdalam diriku sudah menyerah. Aku menikmatinya.